Shalom, selamat pagi Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Kita bersama-sama bersyukur ketika pagi ini menjadi bagian yang kita rasakan dan kita nikmati bersama. Biarlah ungkapan syukur itu juga boleh kita wujudkan dan nyatakan melalui upaya kita untuk memelihara dan menjaga relasi kita dengan Tuhan. Dan pagi hari ini, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kita akan coba bangun dan pelihara relasi itu dengan Tuhan melalui upaya kita untuk terus mendengar dan merenungkan firman-Nya. Mari Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita Oma dan Opa berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa Oma dan Opa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, sebab di pagi yang indah ini, diiringi nyanyian burung-burung pagi, kembali kami datang untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di kesempatan Kamis pagi ini ya Tuhan, kami mau menengadahkan hati, jiwa, dan pikiran kami untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Biarlah sapaan Tuhan yang kami dengar dan kami renungkan pada akhirnya meneguhkan dan menguatkan kami bersama. Kini Tuhan berfirmanlah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, pagi hari ini saya mengajak kita untuk mendengarkan kesaksian surat Paulus kepada jemaat di Kolose dalam Kolose pasal 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 15 hingga ayat 17. Saya akan membacakan bagian ini untuk Oma dan Opa sekalian. Firman-Nya disampaikan kepada kita bersama pagi ini demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian Oma dan Opa firman Tuhan yang berkenan menjumpai kita pagi ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara, serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, Shalom. Oma dan Opa, setiap orang dalam hidup ini menurut saya selalu punya rencana. Oma dan Opa bahkan barangkali setelah mendengarkan renungan ini juga punya rencana yang lain. Punya rencana yang ingin dilakukan setelah mendengarkan renungan ini, setelah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Saya berencana melakukan ini atau itu. Selain rencana, setiap orang juga menurut saya, Oma dan Opa yang Tuhan kasih, punya harapan, punya impian. Bahwa kelak nanti berpikir, dulu ketika muda misalkan berpikir, kelak jika besok saya pensiun, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Ada harapan, ada cita-cita yang ingin diwujudkan. Nah karena itulah, ketika kita punya harapan, ketika kita punya cita-cita, ketika kita punya rencana, setiap orang menurut saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin, berusaha semampu dia, berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan harapan, untuk mewujudkan cita-citanya, untuk mewujudkan rencananya, supaya rencana itu berhasil dan rencana itu
dapat terlaksana dengan baik. Namun tidak jarang, sekalipun kita sudah berusaha sekuat tenaga, berusaha semampu kita, berusaha sekuat mungkin, tidak jarang kita berjumpa dengan ketidakberhasilan. Tidak jarang rencana itu gagal kita wujudkan. Tidak jarang harapan dan cita-cita itu gagal kita raih di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah apa yang kemudian menjadi sikap hidup kita ketika rencana itu tidak berhasil kita wujudkan. Apa yang menjadi sikap hidup Kristiani kita ketika cita-cita dan harapan itu tidak menjadi bagian yang dapat kita raih dengan, bahkan tidak dapat kita raih dengan mudah, bahkan mungkin sama sekali kita tidak dapat meraih. Apa yang menjadi sikap Kristiani kita? Apa yang menjadi reaksi kita ketika semua itu tidak berujung dengan keberhasilan, tapi berujung dengan kegagalan? Oma dan Opa yang Tuhan kasih, setiap orang bisa menunjukkan reaksi dan respon yang berbeda ketika keberhasilan menjadi bagian yang dia alami, yang dia rasakan, yang terwujud dengan baik. Maka tidak jarang orang itu diliputi rasa syukur yang luar biasa. Sikap hidupnya betul-betul mengungkapkan syukur kepada Allah ketika cita-cita, harapan, impiannya dapat diwujudkan. Namun tidak jarang juga ketika kita mengalami dan menuai kegagalan, kita menjadi orang yang frustrasi, menjadi orang yang kecewa, menjadi orang yang mungkin mencoba mencari siapa yang harus disalahkan. Kemudian Opa yang Tuhan kasih, menurut hemat saya, mengupayakan apa yang direncanakan, mengusahakan apa yang diharapkan dan cita-cita adalah tanggung jawab kita. Tapi sudahkah kita ketika kita mengupayakan rencana itu harus terwujud, rencana itu harus tercapai, harapan itu harus dapat menjadi bagian yang diraih, sudahkah kita juga mendasari usaha dan upaya itu dalam keberimanan kepada Allah, dalam keterpautan kepada Kristus, sehingga ketika kita menuai kegagalan saat berusaha mewujudkan rencana, menuai ketidakberhasilan saat berusaha mewujudkan mimpi dan harapan, jika kita membangunnya di dalam iman, jika kita telah memulai segala usaha dan upaya itu di dalam iman, maka saya percaya, saya yakin dan Opa yang Tuhan kasihi, kegagalan itu tidak akan membuat kita kemudian menjadi orang yang frustrasi. Kegagalan itu tidak akan membuat kita menjadi orang yang kehilangan arah. Kegagalan itu tidak akan membuat kita menjadi orang yang mencoba mencari siapa yang patut dipersalahkan. Tapi iman kita kepada Allah akan menolong kita untuk mengakui, untuk mempercayai bahwa kegagalan itu mungkin saja adalah karena bukan itu yang Tuhan inginkan. Karena kita percaya mungkin yang Tuhan mau bukan itu, mungkin yang Tuhan kehendaki bukan itu. Tetapi kita akan membangun sebuah semangat dan spirit yang lain di dalam ini, bahwa kegagalan itu bisa jadi adalah kesempatan kita untuk terus mengasah keterampilan, untuk terus mengasah kepekaan kita, untuk terus tetap beriman kepada Tuhan, bahwa di balik kegagalan sekalipun sesungguhnya Tuhan mempersiapkan kita untuk lebih kokoh, untuk lebih kuat, untuk lebih tangguh. Jika besok atau lusa rencana kita berhasil, harapan kita terwujud,
lalu ada tiupan angin yang keras, ada gelombang yang menghempas kita begitu kuat, kita mampu tetap berdiri dengan kokoh. Beriman kepada Allah ketika mewujudkan rencana, ketika mengupayakan untuk meraih cita-cita dan harapan, harus menjadi bagian dari spirit kita, supaya ketika kita berjumpa dengan keberhasilan, kita bisa mengucap syukur. Ketika kita bisa berjumpa dengan kegagalan, kita tetap mengucap syukur, bahwa mungkin saya harus terus belajar lagi, bahwa mungkin saya harus terus memulai lagi dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Bersyukur dan beriman, menurut saya, harusnya menjadi dua hal yang berjalan berdampingan. Ketika rasa syukur kita tidak disertai dengan iman, maka bisa jadi Om dan Opa yang Tuhan kasihi, kita akan jatuh pada kesombongan diri. Kita merasa bahwa keberhasilan yang kita dapatkan adalah hasil kerja keras kita, tanpa sadar sesungguhnya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Namun karena kita mau bersyukur saja dan tidak beriman, maka keberhasilan itu justru membuat kita jatuh pada kesombongan diri. Atau sebaliknya, Om dan Opa yang Tuhan kasihi, ketika kita hanya membangun sikap hidup dalam rasa syukur, maka yang terjadi adalah tadi, kita akan berada dalam kesombongan. Tapi ketika kita beriman saja kepada Allah dalam perjalanan hidup kita, namun itu tidak diwujudkan dalam tindak dan perbuatan kita, maka beriman tanpa bersyukur itu hanya akan menjadi iman seseorang, menjadi iman yang semu, karena dia tidak mampu mewujudkan imannya dalam syukur dan praktek hidup yang nyata. Oleh karena itu, Om dan Opa yang Tuhan kasihi, beriman dan bersyukur barat dua sisi mata uang yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, berimanlah kepada Allah dan tetaplah juga bersyukur kepada Allah, supaya iman kita tidak menjadi iman yang semu, dan supaya syukur kita tidak membuat kita jatuh pada kesombongan. Demikian pula Om dan Opa yang Tuhan kasihi, jika dulu ketika masih muda, ketika masih punya tenaga, kita merencanakan bahwa saat pensiun nanti akan begini dan begitu, jika hari ini masa-masa pensiun itu tidak mampu kita wujudkan seperti harapan dan impian kita, tetaplah bersyukur, karena Tuhan masih memelihara kita sampai kini, karena Tuhan masih menganugerahkan kita sukacita, kesehatan dan damai sejahtera untuk tetap bisa memuji dan memuliakan namanya. Sekalipun cita-cita kita dulu ketika aktif ingin begini dan begitu tidak dapat diwujudkan, sekalipun harapan kita dulu tidak dapat kesampaian, namun tetaplah beriman kepada Allah, karena Allah masih menjaga kita, karena Allah masih memelihara kita. Dan juga bersyukurlah kepada Allah, karena kita masih dimungkinkan untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Dia dan mendengarkan sabdanya. Percayalah Om dan Opa yang Tuhan kasihi, ketika hidup kita dibangun dalam keberimanan kepada Kristus, serta dinyatakan iman kita itu dalam ungkapan syukur, kita pasti akan merasakan hidup yang penuh dengan damai dan sejahtera. Kita pasti akan merasakan hidup yang penuh dengan sukacita. Tuhan menolong Om dan Opa, memberkati Om dan Opa untuk merangkai karya di masa-masa indah usia kita dengan tetap beriman dan bersyukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Amin.